pemirsa, pemerintah berencana untuk mewajibkan sektor manufaktur menyimpan devisa hasil ekspor di dalam negeri, sekaligus menarik devisa hasil ekspor yang banyak mengendap di luar negeri. Pemerintah berharap penyimpanan devisa hasil ekspor di dalam negeri dapat mempertebal cadangan devisa. Apakah pengendapan devisa hasil ekspor berdampak positif bagi ekonomi Indonesia? Kita akan membahasnya bersama dengan ekonom Universitas Indonesia, Fitra Faisal. Mas Fitra, selamat siang. Selamat siang, Bung Leo. Ya. Sehat-sehat Mas Fitra, kalau lihat devisa hasil ekspor, mungkin kalau Anda punya datanya, sebetulnya berapa banyak yang ada di luar negeri, katakanlah di Singapura begitu, yang sering-sering disebut, dan berapa banyak yang ada di Indonesia sebetulnya, kurang lebih in percentage, ada datanya tidak Mas? Kalau untuk itu saya belum punya datanya, tetapi kalau kita melihat hubungan atau korelasi antara trade surplus yang bahkan bulan November kemarin tercatat terakhir sudah 31 bulan berturut-turut kita surplus, tapi korelasinya agak lemah dengan peningkatan cadangan devisa. Nah dari situ kan kita melihat bahwa sebenarnya potensinya itu besar sekali ya ketika kita kemudian menahan devisa hasil ekspor itu. Salah satunya adalah juga untuk menopang nilai rupiah supaya lebih stabil tanpa harus menaikkan suku bunga. Nah, itu kalau kita lihat dari PP sebelumnya yang di tahun 2019 sebenarnya sudah diatur reverse Tobin tax, artinya semakin lama ditahan di perbankan maka pajaknya akan semakin rendah, bahkan kalau sampai 6 bulan itu bisa 0% pajaknya. Tetapi dari sisi dari evaluasi kita melihat juga ini tidak berjalan terlalu efektif karena ada insentif-insentif lain untuk para eksportir ini menempatkan dananya di luar negeri. Salah satunya adalah disparitas antara yang ditawarkan di dalam negeri dengan yang di luar negeri, gitu kan. Dalam hal ini suku bunga di perbankan kita agak kurang kompetitif. Maka jawabannya ada macam instrumen yang mana ini diberikan keleluasan melewati mekanisme pasar, di mana nanti dari perbankan itu akan diberikan dipass-through ke Bank Indonesia, dan akhirnya apa? Akhirnya rate-nya akan menjadi lebih kompetitif karena ini menjadi mekanisme moneter dari falas dari Bank Indonesia. Ada cara lain sebenarnya dengan cara menaikkan suku bunga dari perbankan, tapi itu jauh lebih kalau kita melihat situasinya memang agak delicate ya. Jadi itu instrumen yang ditawarkan Bank Indonesia saya rasa menjadi cukup baik. Nah, berdasarkan revisi atau upaya revisi dari pemerintah, saya rasa ini juga bisa dilihat sebagai mekanisme baru atau mekanisme yang memang harus kita usahakan. Karena kalau kita lihat best practice-nya ya, Bung Leo, ya, Thailand, Sri Lanka, mereka itu antara 6 bulan sampai 1 tahun ya peraturannya ya, jajanan harus diparkir di dalam negeri antara 6 bulan sampai 1 tahun. Artinya ya itu sudah menjadi best practice, kita melakukannya pun tidak mengapa. Meskipun yang harus kita waspadai adalah ketika kita melakukan itu secara cukup ekstrim, ini akan memicu adanya perilaku risk aversion, ya, ada investment diversion dan seterusnya. Sehingga apa yang kita inginkan tadinya ekspor mengendap di dalam negeri justru malah dananya justru berlarian keluar karena mekanisme sanksi mungkin yang terlalu tinggi. Nah makanya ini harus seperti menahan atau menekan rem dan gas. Kalau kita melihat sektoral ya, tadi kan juga disampaikan manufaktur. Nah, manufaktur yang seperti apa? Saya sepakat bahwa manufaktur ini harus kemudian tidak digeneralisir karena apa? Ya kita masih membutuhkan pertumbuhan ya dari sisi sektor industri secara umum manufaktur. Oleh karenanya ini justru perlu insentif. Saya rasa tidak mengapa untuk kemudian kita kasih semacam fleksibilitas. Tetapi untuk yang berdasarkan sumber daya alam, karena ini kan basisnya adalah input produksi ya. Berdasarkan hasil simulasi kami, ini menunjukkan bahwa memang relevan kalau kita memang fokus kepada yang SDA ini. Kenapa? Karena kalau input produksi ini terlalu banyak diekspor, itu simulasinya justru buruk buat perekonomian kita. Karena pada saat dibutuhkan kita malah justru nggak ada. Pertumbuhan ekonomi malah justru negatif. Dan oleh karenanya kalau kita menempatkan semacam strict rule di manufacturing, khususnya yang di SDA atau input produksi yang berbasis sumber daya alam, ini justru akan baik ya. Untuk perkembangan pertama adalah deterrent factor untuk melakukan ekspor secara agresif, karena ada semacam
Mas Fitra. trennya dari sisi hasil ekspor, dan di sisi lain devisa hasil ekspor ini justru untuk Oke. menguatkan rupiah. Gitu. Mas Fitra, yang disebut-sebut oleh pemerintah bahwa itu yang akan dimasukkan ke dalam revisi peraturan pemerintah yang baru, perusahaan manufaktur sumber daya alam, itu persisnya perusahaan apa ya? Apakah pengolahan batu bara atau perusahaan apa itu, Mas? Ya macam-macam ya. Jadi itu kategori masuk industri ekstraktif atau batu bara, mining secara umum, gitu kan. Dan juga hal-hal lain yang terkait dengan, misalnya kalau kita bicara mengenai minyak nabati, itu juga bisa dikategorikan itu. Meskipun definisinya sangat luas. Ya. Nanti masuk apa yang dikategorikan sumber daya alam itu. Yeah. Tapi kalau kita mengacu pada konstitusi kita, maka bumi, air, dan segala kekayaan yang dikandung di dalamnya, maka segala sesuatu yang terkait dengan agriculture, pertambangan, dan industri perairan dan perikanan itu juga masuk kategori dari sumber daya alam. Meskipun ya tadi kita bicara mengenai nanti konsep apa yang kemudian didefinisikan sebagai sumber daya alam. Tapi kalau menurut saya yang paling krusial di sini adalah menahan input produksi kita supaya tidak terlalu agresif kita ekspor keluar. Kenapa? Karena dalam kondisi sekarang memang kita tidak dalam kondisi industrinya bisa menyerap semua input produksi sehingga tidak mengapa diekspor. Tapi melalui evaluasi kami dari simulasi kami jalankan, mungkin mulai semester kedua tahun 2023 tahun ini, itu industri kita sudah sampai far optimalnya. Tapi di sisi yang lain, nanti kalau input produksinya hilang atau terbatas, justru akan lebih contractionary untuk perekonomian. Nah ini jadi ada semacam remnya, ya. Devisa hasil ekspor ini juga bisa secara nggak langsung menjadi rem dari ekspor input produksi yang berbasis sumber daya alam tadi. Gitu, Mas Leo. Sembari juga memperkuat cadangan devisa yang pada akhirnya memperkuat rupiah. Gitu. Mas Fitra, walaupun kita belum tahu ya datanya, tadi Anda katakan tidak tahu berapa sih devisa hasil ekspor yang parkir di Singapura dan yang masuk ke Indonesia. Salah satu bank negara kalau saya lihat di pemberitaan mengatakan di September tahun lalu di satu bank ini, saya sebut ya banknya Bank BRI, melaporkan baru ada 700 miliar rupiah yang masuk. Ini kan sangat kecil ya dibandingkan besaran ekspor. Dan tadi Anda juga sudah sebutkan bahwa ada perbedaan suku bunga yang diberikan bank-bank di Singapura dan di Jakarta. Kalau saya lihat di berbagai pemberitaan, bank-bank di Singapura itu kasih bunga antara 3-4% per tahun. Sementara di Indonesia itu di Jakarta itu hanya kasih bunga 1,25 sampai 1,75. Katakanlah juga dikasih insentif 0% potongan pajaknya untuk penyimpanan lebih dari sama dengan 6 bulan. Itu masih tetap kalah menarik dibandingkan Singapura. Ini bukankah ini sesederhana itu sebetulnya, Mas Fitra? Kenapa tidak bunga itu saja yang di-adjust, dinaikkan di Indonesia? Mungkin insentif itulah yang diharapkan oleh para eksportir kita. Daripada kemudian ditakut-takuti kalau tidak taruh di Indonesia kita akan kasih sanksi 1, 2 dan berikutnya. Bagaimana, Mas Fitra? Iya, kalau secara teknis mungkin ya itu sangat kelihatannya linear, mudah gitu ya, tinggal naikinnya suku bunganya. Tapi kalau kita lihat di sini ini ada masalah kapasitas dari perbankan kita. Ini kan secara ekonomi scale. Kenapa dia bisa suku bunganya itu bisa lebih tinggi? Karena skala ekonomi dari bank-bank Singapura itu jauh lebih besar dibanding bank-bank kita. Kalah jauh sekali lah. Sehingga ketika kita menaikkan itu ada sebenarnya ongkos yang jauh lebih besar ketimbang bank-bank Singapura mempertahankan suku bunganya di level yang tinggi. Gitu ya. Bisa saja, tapi ya itu saya rasa lebih delikit, ya lebih jika jangka menengah dan panjang. Nah di masa antara ini tadi saya sepakat dengan Pak Periwarjo bahwa memang ada satu instrumen. Instrumennya adalah ya melibatkan Bank Indonesia dalam hal ini. Bank Indonesia juga berkepentingan untuk menjaga rupiah. Di sisi lain ya dengan demikian ya sudah libatkan saja dengan mekanisme pasar. Nah dengan demikian dana yang dimiliki perbankan itu bisa diputar dalam konteks mekanisme kebijakan moneter, dan rate yang ditawarkan ya pastinya akan lebih kompetitif. Itu sebenarnya cara yang saya rasa menjadi lebih Persisnya apa itu, Mas Fitra, kalau tidak menaikkan suku bunga yang bisa membuat para pengusaha eksportir ini taruh dolarnya di Jakarta? Apa persisnya kalau bukan menaikkan suku bunganya? Ya itu tadi. Jadi di longer itu dana yang dimiliki perbankan ini itu on top dari yang mereka berikan itu kan dapat semacam insentif moneter juga. Operasi moneter, operasi falas dari Bank Indonesia. Gitu ya. Sehingga saya rasa itu juga bisa mengkompensasi selisih atau gap disparitas itu. Jadi kita menunggu perbankan kita lebih tinggi lagi kapasitas sistemnya ini. Ya takutnya ini ada resiko sistemik.
Bang Leo. Iya. Karena kita juga menghadapi tahun 2023 yang penuh gejolak ya, ketika itu dinaikkan suku bunganya itu akan memicu resiko-resiko yang lain gitu. Ya, memang sayangnya kita tidak terlalu tahu ya yang dimaksud pemerintah itu berapa miliar dolar sih yang bisa masuk kalau kemudian peraturan pemerintahnya direvisi. Tapi logika sederhananya kan seperti itu, Mas Fitra. Uang itu kan dia akan ikut mana yang lebih menguntungkan. Dia tidak lihat negerinya, tidak melihat pemerintahannya. Kalau pakai bahasa anak muda lebih cuan kan dia akan ke situ. Nah, sementara ini kan berarti kebanyakan dolar hasil ekspor ini tidak masuk ke Jakarta. Itu apa yang kemudian bisa dilakukan sambil menunggu revisi peraturan pemerintah ini untuk menarik minat eksportir memasukkan dolarnya, Mas Fitra, sambil menunggu peraturan ini direvisi? Nah, itulah sulitnya, Bu Leo ya. Jadi ini kalau kita bicara mengenai saya sebenarnya kalau pendapat saya sendiri, lebih baik udahlah ya dibiarkan saja. Kenapa? Karena kan kita yang juga menginginkan ekspor yang lebih agresif gitu ya. Karena biar bagaimanapun itu nanti kalau nggak masuk kantong kiri pasti masuk ke kantong kanan juga. Itu kan jalurnya ke pertumbuhan ekonomi secara makro dan segala macam. Di overall macroeconomic impact menurut saya akan jauh lebih baik. Kan? Nah, karena saya sepakat juga dengan concern Bung Leo tadi, ketika ini seperti anti pasar, gitu kan, kita menahan-nahan segala macam. Kalau kita bicara pasar selalu menemukan cara untuk kemudian berkelit dari regulasi. Kan? Nah, kalau sudah begitu yang rugi kan kita juga. Nah, makanya tadi kalaupun sudah begitu ya sudahlah. Oke, kalau misalnya memang harus ditahan, tapi jangan ditahan semuanya. Ya, tadi kalau kita bicara mengenai industri ekstraktif, nah itu yang justru kalau dalam perspektif macroeconomic development itu yang justru harus dijaga supaya tidak terlalu agresif pertumbuhannya. Kenapa? Karena kalau bicara industri, Bung Leo, sekarang ini sebenarnya kita mengalami periode deindustrialisasi, yang mana ini sebenarnya lebih kemudian ke arah kita lebih membesarkan industri ekstraktif ini sehingga sektor-sektor lain tidak terlalu besar. Nah, oleh karena itu perlu ada moderasi. Karena DHI ini juga bisa menjadi semacam moderasi tidak langsung untuk bisa menumbuh kembangkan sektor-sektor yang lain juga. Gitu. Nah, dalam konteks ini saya rasa ya itu lebih bisa diterima ketimbang kepentingan jangka pendek menurut saya ya untuk kemudian menjaga nilai tukar rupiah. Toh nilai tukar rupiah masih bisa banyak jalan lain ya. Kemudian menjaganya di level yang lebih baik. Apalagi tadi kan pengumuman dari apa yang disampaikan Bang Mercy tadi, kita sudah mengumuman kok rupiahnya sudah 15.100-an. Nah sekarang jadi urgensi untuk ke arah sana sebenarnya ya masih agak perlu ada fleksibilitas lebih lanjut gitu. Baik, kita harapkan memang tentunya kapasitas industri, kapasitas perbankan kita membesar ya supaya kemudian ketika ada shock dari luar kita tidak seperti kapal tongkang yang terombang-ambing karena ada kapal induk yang lewat di sebelahnya. Kita tunggu nanti revisinya seperti apa. Untuk saat ini terima kasih Ekonom Universitas Indonesia Fitra Faisal. Mas Fitra, terima kasih. Selamat siang.